Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Detak Riau Malam. Kita lanjutkan informasi lainnya, Saudara. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar siang tadi kembali menggelar rapat kerja bersama pihak Rumah Sakit Umum Bangkinang. Rapat kerja ini dalam rangka pembahasan anggaran RSUD Bangkinang pada APBD Kabupaten Kampar untuk tahun 2023. Ketua Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman menyampaikan, selain membahas anggaran, pihaknya juga membahas kepastian kelanjutan pembangunan ruang rawat inap kelas 3 yang sempat mangkrak dan tengah dalam proses hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar melalui komisi-komisi saat ini tengah melakukan pembahasan anggaran di masing-masing instansi yang akan diploting dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 mendatang. Selasa siang, Komisi 2 DPRD Kampar juga menggelar kegiatan pembahasan anggaran yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Komisi 2 dan dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman. Dalam pemaparannya, Kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Bangkinang, Dr. Delvan Sukri menyampaikan, untuk APBD Kabupaten Kampar tahun 2023 mendatang, dalam KUA PPAS Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dianggarkan sebanyak 123 miliar rupiah lebih. Dan anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program serta pembelian obat-obatan yang nantinya akan digunakan selama tahun 2023. Anggaran RSUD Bangkinang untuk tahun 2023 ini menurun dibandingkan pada tahun 2022 lalu. Dan ia berharap Komisi 2 DPRD Kampar untuk dapat mendorong tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk menambah kembali anggaran RSUD Bangkinang, agar nantinya kita mampu terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat Kabupaten Kampar. Anggaran di RSUD tahun ini sebesar 126 miliar, lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 135 miliar. Dan ini akan digunakan di dalam berapa program nanti? 3 program, 10 kegiatan, dan 18 subkegiatan, 28 subkegiatan. Dan dalam anggaran 123 ini, apakah ini masih banyak yang belum terpenuhi nanti untuk peningkatan pelayanan kesehatan, Pak? Banyak yang tidak terpenuhi, ya. Kita berharap melalui Komisi 2 anggaran-anggaran yang tidak terpenuhi ini bisa ditambahkan sehingga nanti pelayanan di RSUD Bangkinang bisa kita maksimalkan. Khusus untuk ruang inap, Ya, khusus. Untuk ruang inap sendiri bagaimana nanti, Pak? Ruang inap kelas 3 dianggarkan sebesar 6 miliar. Ini memakai dana silva DAK pembangunan rawat inap tahap 1, 2, dan 3. Apakah ini nanti 2023 akan berfungsi nanti, Pak? Kita butuh nanti perhitungan dari tim ahli, ya, berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh gedung rumah sakit ini supaya nanti bisa berfungsi. Sedangkan anggota Komisi 2 DPRD Kampar dari fraksi Golkar, Agus Chandra menyampaikan, pemerintah mestinya dalam penganggaran harus memperhatikan skala prioritas, khususnya terhadap instansi yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, seperti RSUD Bangkinang. Oleh karena itu, ia selaku anggota Komisi 2 nantinya akan mencoba berkomunikasi baik dengan Bupati maupun Sekda Kabupaten Kampar, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, supaya anggaran RSUD Bangkinang pada APBD Kampar tahun 2023 ini dapat ditambahkan lagi, bukan malahan dikurangi. Yang pertama soal kelanjutan pembangunan rawat inap kelas 3 itu, ya. Dan alhamdulillah sudah disiapkan anggaran sekitar 6 miliar untuk kelanjutannya, dan kita berharap bahwa di tahun 2023 nanti insya Allah itu sudah dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, dan insya Allah dengan cadangan rawat inap kita untuk tempat tidur itu lebih yang ditargetkan untuk menuju TPB itu lebih dari 200. Nah, yang kedua, kita juga mendorong kepada pemerintah khususnya melalui rumah sakit ini untuk membangun membangun gedung radiologi center. Karena ini penting. Saya selalu dapat laporan dari masyarakat bahwa
sering pasien-pasien ini dirujuk ke Kota Pekanbaru, dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya mungkin lebih banyak daripada kita. Nah, setelah saya tanya amati, maka dalam kesimpulan sementara, pemerintah daerah jangan malu-malu atau jangan segan-segan atau jangan merasa khawatir untuk menganggarkan banyak anggaran untuk rumah sakit itu. Kita bangun gedung radiologi itu, radiologi center dengan pengadaan-pengadaannya sekalian di situ semuanya, dan dalam kasat mata sekitar lebih kurang 50 miliar. Tetapi kan selesai dia penanganan masalah masyarakat kita ini. Jadi nggak perlu lagi dirujuk ke Pekanbaru. Kita semua fasilitas. Nah, oleh karena itu nanti kalau ini sudah lengkap semua seperti ini dan kita punya bintang paripurna nanti atau bintang 5 rumah sakit kita ini sudah TPB dan utama, tentu kita berharap kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar ini untuk bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menuju karyawan-karyawan yang sehat semuanya. Kami bisa bekerjasamakan semua itu. Dan itu jadi baik untuk pendapatan rumah sakit dan meningkatkan mutu pelayanan buat masyarakat kita. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Habibur Rahman menyampaikan, sebagai mitra kerja komisi yang ia pimpin, nantinya ia bersama anggota komisi akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Bagaimana nantinya RSUD Bangkinang ini diberikan alokasi anggaran yang maksimal, bukan malah dikurangi. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan bahwa kita tahu saat ini RSUD Bangkinang tengah berbenah untuk meningkatkan diri menjadi RSUD tipe B. Oleh karena itu mesti didukung dengan anggaran yang maksimal, supaya dalam peningkatan sarana prasarana dan pelayanan tidak menjadi terganggu. Pertama mengenai angka dan pembahasan di KUHP 23 sudah selesai dan alot. Terkait mungkin harapan kami dari Komisi 2 tentu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena jangan anggaran menjadi alasan sehingga pelayanan tidak terpenuhi dan masyarakat terlecehkan. Dan ini kan ada beberapa kebutuhan rumah sakit yang sebenarnya harus diadakan, seperti ruang radiologi, ruang kelanjutan ruang inap kelas 3 yang bermasalah. Seperti apa nanti Komisi 2 nih, Pak? Oke, terkait mungkin masalah ruang inap yang masih kurang, tentu ke depan ini kita anggarkan dan alhamdulillah Pak Bupati konsen untuk menggunakan, artinya mencari regulasi supaya dana yang tersisa di kas daerah 6 miliar ini bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan gedung untuk menaikkan tipe rumah sakit. Terkait mungkin gedung-gedung lain, radiologi center dan sebagainya, itu menjadi tugas berat kita bersama agar rumah sakit ini menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat Kampar dan masyarakat di sekeliling Kabupaten Kampar. Dari pantauan selain melakukan pembahasan anggaran, dalam rapat kerja ini juga mengumpulkan rencana untuk pembangunan radiologi center yang mestinya harus dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Bangkinang dari jauh hari. Oleh karena itu, wacana ini juga akan menjadi rekomendasi Komisi 2 pada pembahasan bersama antara Badan Anggaran dengan pemerintah Kabupaten Kampar pada pekan depan. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.